belajar tentang ukuran sudut. Oke, untuk belajar tentang ukuran sudut, silakan kalian join di sebentar di live worksheet. Dan Ibu akan kirim ke link kalian, ke WhatsApp kalian ya. Sudah masuk belum teman-teman? Coba tadi chat di grup WhatsApp-nya. Tadi chat masuk atau tidaknya, salah satu aja dari kelompok 4. Coba di chat di grup WhatsApp-nya. Biar Ibu kirim pulang. Sudah masuk. Join live worksheet-nya sudah bisa buka? Sudah? Oke, sebentar. Kalian ini untuk coba mengingat kembali tentang satuan, ya, misalnya satuan, ya. Dengan cara adalah kalian mengerjakan asesmen awal dulu di dalam live worksheet-nya per individu ya. Oke. Yang kalian ketik adalah kalian sebagai siswa. Ada yang sudah bisa masuk? Oke. Kita coba. Materinya adalah tentang mengingat kembali syarat-syarat tentang satuan panjang. Oke, kita lihat dulu. Tampilannya sudah sama? Sudah ada anak-anak? Sudah ada? Oke. Coba kalian kerjakan per individu. Kita lihat siapa yang sudah bisa masuk sebagai uji prasyarat materi yang akan diajarkan. Di sini tulis nama kelas kalian, baru kelompok, ya. Nama kelas, mohon maaf anak-anak, ini hanya nama kelas ya, hanya diisi nama dan kelas saja. Hanya nama dan kelas. Ada yang sudah bisa join? Terlihat di sana berapa panjangnya? Ada yang sudah bisa masuk? Bisa masuk join? Sudah bisa? Oke, waktunya sudah habis. Sudah ada yang bisa masuk? Oh iya, sudah habis waktunya. Ini sebagai uji prasyarat kita. Oke, karena kalian sudah mengerjakan di sini sebagai penilaian individu, kita langsung Ibu mau tanya dulu. Di sana
tadi ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah ini benar ya. Berarti kalian checklist. Yang 122 itu kalau untuk ukuran meter dia benar atau salah? Salah. Jadi ini bukan jawabannya. 0,122 mm benar atau salah? Salah juga. Oke, ini juga salah. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah kalian setelah melakukan syarat, kalian silakan melihat video berikut ini ya. Silakan amati. Sekarang sini, bagaimana kalau kita punya lingkaran ini ada yang diarsir ya, ini seperempat putaran. Nah, ada seperempat putaran berarti berapa derajat? Nah, berarti 360 bagi 4 ada berapa? 90 derajat ya, jadi ini 90 derajat. Sering dikenal dengan siku-siku gitu ya. Kemudian yang setengah lingkaran, setengah putaran ini berarti berapa? 180 derajat ya. Lurus ya, kalau digaris lurus seperti ini. Kadang-kadang kita suka melihat orang, kamu berubahnya 180 derajat ya. Berarti benar-benar kalau balik ya, balik kanan seperti itu. Jangan sampai salah, kamu berubahnya 360 derajat ya. Nanti kembali lagi. Nah, ini satu putaran. Nah, kalau satu putaran penuh berarti 360 derajat ya. Ini fullnya 360 derajat. Seperti itu ya. Sekarang kita kenalan sama radian. Ini yang baru mungkin. Perhatikan ini, satu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat. Ini sudut pusatnya alfa ya. Yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan ini, panjang busur AB ini sama dengan panjang jari-jarinya. Nah, maka sudut alfa ini dinamakan sebesar 1 radian. Kalau tadi dalam sebuah lingkaran ada 360 derajat ya, satu putaran ya. Nah, kalau dalam radian ada berapa radian kira-kira? Oke, coba lihat. Masih ingat rumus ini ya pas SMP mungkin, perbandingan sudut ya. Jadi kalau alfa dibagi sudut satu putaran yaitu 360 derajat sama dengan R ini ya, panjang busur dibagi keliling lingkaran ya. Apa rumus keliling lingkaran? 2pi kali R. Nah, seperti ini. Kita pengen tahu alfa itu sebesar apa sih ya. Coba lihat ini. Ini kita kalikan silang ya. Alfa sama dengan R-nya ini coret saja. Nah, gitu. Jadi 1 kan? Berarti 360 derajat dibagi 2pi. Nah, pi itu kan 3,14 dan seterusnya itu kan. Nah, kalau dibagi ini nanti ketemunya sekitar 57 lah ya, 0,29 sekian. Ini kalau dalam derajat seperti ini. Satu radian itu sekitar ini. Jadi dalam satu lingkaran penuh ada berapa radian? Nah, perhatikan ini. Kalau alfa ini kan tadi 1 radian namanya tadi ya. Ini 1 radian. 1 radian itu sama dengan 57,29 ya. Dengan catatan alfa adalah 1 radian ini kan. Nah, kalau alfa ini 1 radian, dari sini ya, kita boleh apa? 1 rad seperti ini sama dengan 360 derajat dibagi 2pi kan, seperti ini. Ini pindah ruas ke kiri ya. Menjadi apa? 2pi radian sama dengan 360 derajat. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ini. Satu putaran penuh kan 360 derajat ini ya. Nah, ini dia. Nah, kalau radian adalah 2pi radian. Jadi ada sebanyak 2pi radian dalam satu putaran. Seperti itu. Sekarang kita cari tahu hubungan antara derajat dan radian. Ingat tadi
Satu putarannya derajat adalah 360. Satu putarannya radian 2 pi radian. Coba kita bagi 2 semua. Jadi 180 derajat sama dengan pi radian. Nah, seperti ini kan. Coba dibagi 180 semua. Ini menjadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, ini penting sekali ini. Perhatikan. Ternyata 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Kita kembali ke sini lagi. Saya balik yang ini. Pi radian sama dengan 180 derajat. Kita bagi dengan pi semua. Pi bagi pi kan 1 radian ini. 1 radian. Ini berarti 180 per pi derajat. Nah, ternyata 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, 1 radian sama dengan 180 per pi derajat. Nah, seperti ini. Oke, contoh ya, misalkan ya, saya punya sudut 40 derajat. Ini berapa radian kan gitu ya? 40 derajat berapa radian? Maka kita pakai rumus yang ini berarti 1 derajat adalah pi per 180 radian. 40 kali pi ya per 180 radian. Nah, seperti itu. Nah, sederhanakan saja. Ini masing-masing bagi berapa? Bagi 20 ya. Bagi 20 ketemunya 2. Ini bagi 20 ketemunya 9 ya. Berarti 2 per 9 pi. Nah, pi radian. Seperti itu. Jadi 40 derajat sama dengan 2 per 9 pi radian. Bagaimana kalau misalkan saya punya sudut setengah pi radian? Ini berapa derajat? Nah, perhatikan ini 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, berarti kalau setengah pi radian itu setengah pi kali ya 180 per pi derajat. Nah, seperti itu. Pi-nya coret. Nah, setengah kali 180 90 ya. Nah, berarti setengah pi radian sama dengan 90 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang perhatikan ini. Ini ada diagram kartesius ya. Ada satu putaran penuh sebesar berapa? 360 derajat atau 2 pi radian. Nah, dalam matematika disepakati bersama ya. Perhatikan yang arahnya ini. Arahnya ke sini ya. Ini berarti berlawanan arah jarum jam ya. Ini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ini berarti malah positif ya. Jika berlawanan arah jarum jam putarannya, maka sudutnya bernilai positif. Jadi ketika saya bilang sudut 60 derajat, berarti kita ngitungnya ke sana. Nah, seperti itu. Kalau searah jarum jam, ini searah ya. Searah jarum jam. Oke. Ini sudutnya bernilai apa? Negatif. Jadi begini, misalkan ini sana ya, misal ini 120 derajat misalkan ini. Alfa 120 derajat. Positif sana ini berarti. Nah, kalau negatif ngitungnya ke sini. Nah, kira-kira berapa ini? Ini ke sini adalah 180 kan? Berarti kurang 60 lagi. Berarti beta berapa derajat ini? Beta berarti negatif 240 derajat. Ini ke sini berarti 240 derajat. Negatif tapi. Dua sudut ini adalah sudut yang sama. Ya. Alfa 120 derajat itu sama dengan beta min 240 derajat. Sama saja. Nah, ini
dalam Kalau dijumlahkan ketemunya 360 ya. dari yang kalian tampilkan Nah, seperti itu. yang ada di sini. Lagi misalkan dari ini, dari X ke Y ini ya, sumbu Y ini, berarti kan 90 derajat nih. Kalau 90 derajat positif kan, negatifnya dari sini. Nah, sama dengan negatif 270 derajat. Jadi sudut 90 derajat sama dengan sudut negatif 270 derajat ya. 90 derajat positif itu sama dengan negatif 270 derajat. Dalam diagram Kartesius ini, karena ini awalnya 0 derajat, kemudian satu putaran berapa ini? 360 derajat. Kita akan bagi menjadi 4 kuadran ya. Menjadi 4 kuadran, 4 daerah. Dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Dari sini ke sini ya. Sumbu X ya, yang ke kanan, sumbu yang ke atas berapa derajat? 90 derajat ya. Ini berarti 90 derajat. Berarti sampai ke sumbu X yang negatif ini berapa? 180 derajat ya. Terus sampai ke sumbu Y yang negatif ini 270 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat. Nah, kita sepakati nanti ya. Antara 0 sampai 90 ini namanya kuadran 1. Yang 90 derajat sampai 180 namanya kuadran 2. Yang 180 sampai 270 kuadran 3. Yang 270 sampai 360 kuadran 4. Nah, seperti ini. Ingat-ingat ya. Masing-masing kuadran besarnya 90 derajat. Oke. Perhatikan contoh. Berikut ini merupakan besar sudut dalam satuan derajat. Tentukan kuadran setiap sudut tersebut. Oke. Coba lihat ini. 90 derajat masuknya kuadran mana ini ya? Ini berarti perbatasan kuadran 1 dan 2 ya. Ini perbatasan sebetulnya. Bisa masuk 1, bisa masuk 2. Yang B sekarang 135 derajat. Ini berarti antara berapa? 90 sampai 180. Berarti ini kuadran kedua ya. Ini kuadran 2. Ini bisa kuadran 1, bisa 2 ya. Yang 225. Ini kan berarti terletak antara 180 sampai 270 ya. Berarti ini kuadran berapa? Ya, benar, 3 ya. Nah, sekarang 800. Wow. Bagaimana Pak kalau 800? Oke, perhatikan saya gambarkan sebentar. Ingat ya, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi ini satu putaran 360 derajat. Artinya apa Pak? Artinya sudut 0 dengan sudut 360 derajat itu sama saja ya. Sama ininya, sama artinya. Begitu juga dengan kelipatannya ya. Muter lagi kan berarti tambah 360 lagi. Atau berapa? 720 ya. Nah, 720 derajat juga sama dengan 0, sama dengan 360. Kalau kita pakai yang ini 720, melihat video tampilan berikut ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang lagi ada di kawasan Bendungan Hilir, dan di sini gue akan mereview bagaimana kondisi dari JPO terpanjang yang ada di Jakarta, ataupun bisa disebut sebagai JPO terpanjang di Indonesia karena memang ukurannya yang sangat panjang yang menghubungkan antara JPO Bendungan Hilir ke halte bus Transjakarta yang ada di Jalan Gatot Subroto. Dan untuk sobat SH Review yang mau ke JPO terpanjang ini, Mimin juga tetap menghimbau kepada sobat SH Review agar tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Karena memang bisa sobat SH Review tahu bahwa di Jakarta ini sedang berlangsung PPKM dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2021. Dan diharapkan dengan adanya PPKM ini, angka laju kenaikan virus corona bisa ditekan, dan tentunya kita berharap bahwa virus corona segera hilang dan pastinya kota Jakarta bisa segera bangkit untuk menyongsong masa yang akan datang. Semoga kota Jakarta bisa jauh lebih baik lagi dan bisa bangkit dari keterpurukan ini. Dan mau tahu bagaimana review dari JPO terpanjang yang ada di kawasan Bendungan Hilir ini? Simak terus videonya dari SH Review. Dan jika sobat SH Review suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SH Review Channel.
sedikit, jalannya pendek, itu yang kalian rasakan kalau jembatan penyeberangnya dari ujung ke ujung itu yang terasa apa? Tapi berarti kan ada tujuannya, ada tujuan kenapa dibuatnya terpanjang. Nah itu yang kalian harus eksplor dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Tadi dengan bernalar kritis yang kita akan pelajari hari ini adalah tadi tentang ukuran apa? Ukuran apa tadi? Ukuran apa? JPO ini kan berarti kan dia berbentuknya seperti apa? Yang akan dipelajari tadi adalah Ibu ulang lagi tentang ukuran apa? Sebelum radian, tadi kan konversinya radian. Sudut dalam keadaan apa? Sebelum radian, derajat. Itu yang akan dipelajari di sini dari RKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, silakan kalian bekerja sama. Ada yang menuliskan di kertas, ada lagi yang masuk ke dalam worksheet-nya ya. Coba masuk lagi nanti ke dalam link yang masih sama, tapi di bagian yang RKPD. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dulu ya. Oke, silakan berkumpul. Nanti laptopnya itu adalah yang disambungkan ke dalam RKPD yang kalian tambahkan. Sambil kalian lihat dari bahan ajar ya, boleh lihat dari internet untuk kalian mencari lebih banyak untuk mengekspor dari LKPD yang diberikan. Oke, bagi yang bisa masuk ke link web worksheet-nya silakan. Ibu kirim kembali ya.
Sudah sampai nomor berapa pengerjaannya? Oke, berarti ini sebentar lagi ya. Tolong didiskusikan. Sudah tinggal nomor berapa? Oke. Ada kesulitan? Tidak. Sudah berapa? Oh, nomor 7. Oke. Sudah nomor berapa? Oke, baru tinggal nomor 5 belum ya? Ini tinggal nomor berapa? Nomor 4. LKPD ini berarti dari video tentang apa tadi? DPO. Ya, DPO. Apa itu mutiara DPO? Oke, dibantah pengendalian orang. LKPD ini mempelajari tentang apa? Apanya yang akan dipelajari? LKPD yang hari ini? Ukuran apa? Sudut. Ukuran sudut itu terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Derajat dan radian. Oke.
perwakilan dari kelompoknya. Kelompok berapa? Bawa kertas KKPD-nya sambil dibacakan. Kelompok berapa? Sudah semua kan? Oke. Di sini adalah bernama kritis. Berarti kelompok berapa? Ayo. Ayo, gimana praktikan kalian? Oke. Nanti kelompok yang tidak maju menanggapi. Ya. Siapa? Kelompok berapa? Kenapa malu-malu? Iya. Membacakan dari hasil diskusi di kelompoknya. Oke. Kelompok berapa? Ridho? Oke, silakan maju kelompok 6. Boleh langsung berbarengan bertiga juga boleh. Kelompok berapa lagi yang akan maju? Satu orang mewakili satu kelompoknya saja. Jangan 6. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 5 ini dengan siapa? Rudolf ya? Benar? Oke, Rudolf. Satu lagi. Kan sudah dua laki-laki ya. Harus ada yang satu perempuan. Kelompok berapa yang maju? Oke. Kelompok berapa yang maju? Kelompoknya di sini atau kelompoknya di bagian sana? Oke, kelompok bagian sana. Silakan. Berarti yang pertama untuk membacakan adalah dari kelompok 6 ya. Oke, dengan siapa namanya? Sebutkan nama dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Oke, kelompok berapa? Ridho? kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan dibacakan hasil. Itu hasil diskusi kelompok atau hasil hanya perorangan? Oke, hasil kelompok silakan dibaca. Jadi dari nomor 1 di sini ada gambar jembatan JPO. Boleh dikeraskan suaranya, Ridho? Di nomor 1 ini ada beberapa gambar, itu gambar jembatan JPO sepanjang. Dan di sini ditanyakan terkait dengan jembatan di atas. Jadi mengapa jembatannya dibuat panjang? Untuk jawaban nomor 2. Terus bagaimana cara mengukur panjang jembatan tersebut? Dan nomor 3, faktor apa yang menyebabkan dipertimbangkan dalam pembangunan jembatan penyeberangan? Keadaan lalu lintasnya pada harus mempermudah orang yang disabilitas atau cacat, kemiringan dan kenyamanan. Nomor berapa lagi, Ridho? Selanjutnya. Di sekarang menurut jika di sini ada gambar jembatannya lagi, terus Oke, sebentar. Boleh dibuka masalahnya kalau lagi berbicara biar terdengar. Oke, soalnya suaranya kurang terdengar. Boleh diulang di nomor berapa sekarang, Ridho? nomor 4. Oke, lanjutkan, Ridho. Di nomor 4 ini ada gambar jembatannya lagi dengan ada gambar segitiga. Dari gambar itu berapa besar sudutnya? Besarnya dari 4,7 derajat atau 5 derajat. Satuan yang bisa digunakan dalam gambar itu dalam pengukuran besar sudut di atas derajat. Ada satuan sudut lainnya ada radian. Terus dijelaskan kesimpulannya, satuan sudut yang sudah ditentukan oleh ukuran sudut atau satuan sudut ini berupa satuan derajat. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok kelompoknya. Itu tetap di situ dulu ya. Oke, kelompok selanjutnya adalah dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 5 sebutkan nama sama kelompok berapa. Boleh dibaca? Perkenalkan nama saya. Boleh dibuka dulu. Perkenalkan nama saya. Sekarang itu boleh dibuka Ibu dari kelompok 5. Saya akan menjawab dari diskusi kelompok kami. Nomor pertama matikan gambar di bawah ini. Jadi gambar ini menjelaskan jembatan yang panjang. Yang nomor 2 kan pertanyaan terkait gambar jembatan penyeberangan di atas. Jadi bagaimana cara mengukur redakan dan mengapa pemilihan material harus anti-slip. Nah, yang nomor 3, faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dalam membangun jembatan penyeberangan? Nah, jawaban kami adalah faktor-faktornya. 1, jembatan harus terhubung dengan jalan. Yang kedua, mempunyai tangga. Ketiga,
ketiga, fondasi harus kuat, dan yang terakhir material dan tenaga kerjanya harus bagus. Nomor 4, jika salah satu faktor diperhitungkan adalah sudut kenyaman jembatan penyeberangan, maka coba prediksi berapa sudut kemudian jembatan penyeberangan dengan sisi horizontal. Oke, sudah cukup selesai? Sudah sampai terakhir kesimpulan atau bagaimana? Kelompok 6 belum? Maaf, kelompok 5 ya? Baik. Oke, akhirnya sampai kesimpulan itu hasilnya apa? Kesimpulannya Sudah dikerjakan atau belum ditulis? jadi Oke, konversi sudutnya satuan sudut yang sudah ditentukan oleh ukuran sudut dan sudut ini merupakan satuan derajat. Oke, kita berikan aplaus untuk hasilnya kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa di sana? Oh, ternyata lupa. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan coba dibacakan nama perwakilan dari kelompoknya dan kelompok berapa. Silakan dibaca. Nama saya Siva Oleh Fitri, perwakilan dari kelompok 4. Oke, perwakilan dari kelompok 4, silakan dibaca. Pertama di sini ada gambar nomor 1. Terus nomor 2-nya ada pertanyaan terkait gambar jembatan penyeberangan di atas. Bagaimana cara mengukur panjang jembatan tersebut? Selanjutnya ada nomor 3, faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam membangun jembatan penyeberangan. Nah, jadi faktor itu pada lalu lintasnya, padat, arus nomor muda, orang ini disabilitas atau cacat, kemungkinan dan lingkungannya. Oke, selanjutnya di sini nomor 4. Di sini ada gambar jembatan penyeberangan orang dan terbentuk di sini segitiganya. Oke. Nomor 5, berapa besar sudut yang kamu peroleh berdasarkan hasil penyelidikan yang kamu peroleh. Jadi di sini itu membentuk segitiga sisi-sisi 90 derajat, 4,7 derajat atau 5 derajat. Oke, 90 derajat itu berarti yang siku-sikunya yang horizontal dengan vertikalnya yang maksud ya. Terus kalau yang kemiringannya itu adalah berapa derajat tadi? Dari diskusi bloknya 4,7 derajat itu berarti senilai dengan berapa? Dengan 5 derajat kalau dibulatkan ya. Oke, lanjutkan sih Pak. Selanjutnya ada nomor 6, satuan apa yang kamu gunakan dalam pengukuran di atas menggunakan satuan derajat. Oke, 1 derajat. Selanjutnya nomor 7, adakah satuan sudut lain yang dapat kamu gunakan selain jawabanmu pada soal nomor? Ada kamu sebutkan, ada namanya radian. Oke, namanya radian ya. Oke, sudah selesai kan? Nomor 8. Oke, nomor 8 ya. Jadi nomor 8. Oke, konversi sudut. Boleh agak keras sedikit sih Pak, boleh nggak? Ya. Konversi sudut, satuan sudut yang sudah ditentukan oleh ukuran sudut. Satuan sudut ini merupakan satuan derajat. Oke, sudah selesai hasil diskusinya. Oke, kita berikan aplaus untuk teman-temannya.
nyaman dan selamat, berarti harus diukur derajatnya itu harus sesuai. Oke. Berarti yang tadi bisa diambil kesimpulannya adalah 1 derajat, ukuran derajat radiannya. 1 derajat itu berapa radian? Coba lihat lagi tadi di LKPD-nya. 1 derajat itu berapa radian? Pi per 180 derajat ya, atau apa? Coba lihat lagi. Jika derajat radian, berarti 1 derajat sama dengan berapa? Pi per 180 derajat. Oke, berarti kalau sebaliknya, kalau 1 radian per derajat berapa? 180 derajat per pi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Untuk selanjutnya, kalian adalah setelah kalian sudah mengeksplorasi dari video yang ditampilkan ke dalam RKPD, beban kerja peserta didik, sekarang kalian adalah kembali melakukan penilaian ya, yaitu dengan cara per individu ya, dengan cara mengerjakan quiz-nya. Oke. Aku akan berikan linknya atau scan metode pasti silakan kalian mana yang menurut kalian lebih baik dengan quiz ya. Per individu ya penilaiannya. Oke. Ntar kalian linknya diberikan ke ini kembali. Coba sambil dibuka sambil ibu klik start dulu ya, baru kalian bisa masuk. Pengerjaannya selama 15 menit ya. Oke. Oke, kirim linknya kembali karena kalian pakai yang paling bawah yang baru kirim ya. Oke. Nanti kalian tinggal klik join. Oke, silakan kalian klik sudah bisa atau belum, kalian klik join dulu. Join lagi baru nanti klik start. Ada yang bisa masuk sudah? Ibu klik dulu ya. Oke. Belum ada yang masuk? Atau kalau kalian susah mungkin join, kalian bisa masukkan kodenya 498 Oke, kita nanti coba. Belum ada yang masuk. Oke, pastikan internetnya ya. Oke, kita coba dulu. Hah? Ada yang bisa masuk? Belum ada? Kami sini. Coba diklik lagi. Oke, kalau sudah berhasil masuk, silakan diklik yang merah. Oke, yang lainnya ayo semangat. Dicoba lagi, kalau nggak bisa diklik langsung join. Oke, Gusti Purkon silakan. Wow,
sudah ada di sini Mama, Papa, Budi, dan sebagainya. Silakan. Bisa soal yang muncul? Ada? Belum? Oke, silakan. Ada Bapak yang Gak apa-apa, kalian coba aja. Coba dengan yang tadi. Oke, sudah banyak ini ternyata yang bisa berhasil masuk. Oke, belum berhasil, semangat. Coba lagi masuk. Oke, berikutnya soal berikutnya. Oke, Hanin nomor 1. Ayo, yang lainnya menyusul. Yang belum berhasil, coba semangat. Wow, udah banyak nih yang bisa berhasil join. Oke, next berikutnya. Udah mulai banyak yang bisa masuk ya. Oke, ayo bersaing. Ya, ayo bersaing. Oke, berikutnya. Wow, ada lagi nomor 1 loh. Oke, ayo kejar yang lain. Wow, makin banyak nih yang sudah bisa bergabung. Oke. Ayo, siapa nanti yang terakhir yang akan menggunakan mikrofon? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Semangat yang belum. Ayo, gantikan posisi Hanin. Nanti kalau kalian salah masih ada waktu, kalian bisa mengulang. Ya, oke, lanjut berikutnya. Oh, ternyata sudah habis di sini. Oke, tadi yang nomor 1 adalah Hanin, tapi kita bentar. Tadi ternyata, oke, kita lihat dulu. Dalam ada 22 siswa yang sudah bisa bermain. Kita lihat next slide dulu. Oke, kita coba awal lagi dari sekarang ya, tapi ini belum sempat ke screenshot. Kita coba lagi, masih bermain lagi. Masih bermain lagi nanti sampai tadi yang pertama kali dimenangkan oleh tetap
dari penilaian formatif ini tadi apa yang sudah kalian bisa pelajari di sana? Apa aja tadi soalnya? Soalnya adalah apa? Sudut, ukuran sudut. Terus yang apa lagi? Kalau lihat dari yang tadi misalnya nggak berhasil masuk, yang tidak berhasil masuk di dalam soal linguistiknya, itu ada apa lagi? Ukuran sudut. Dari yang tadi itu ada dari derajat ke radian ya soalnya? Ada apa lagi? Dari derajat ke radian ada apa lagi? Derajat ke radian ada lagi ya? Radian ke? Ada aplikasinya nggak di dalam soal ceritanya? Di sana ada tentang apa dulu dong? Tadi coba diingat-ingat tadi tentang apa? Ada menghitung apa? Panjang apa di sana? Ada menghitung panjang apa? Coba dilihat. Ada menghitung panjang apa atau parabola atau apa di sana? Jam. Oke, jam ya. Jam itu berbentuk apa sih jam? Lingkaran. Tadi yang kalian sudah pelajari, satu lingkaran itu berapa derajat? 360 derajat. 360 derajat berarti itu sama dengan berapa? Kan sama dengan jari-jarinya antara jari-jari yang satu dengan jari-jari yang lain itu menjadi satu keliling, berarti kan satu keliling untuk 360 derajat itu adalah apa tadi? 360 derajat itu senilai dengan berapa jari-jari? Maksud ibu 2 pi 2 pi apa? 2 pi apa? Tugas di tangannya. Jari-jari dilambangkan dengan huruf apa? 2 pi apa? 2 pi R2. R-nya kuadrat. Kalau keliling lingkaran, tidak lagi apa sih keliling lingkaran fungsinya? Oke, keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran rumusnya? Oke, 2. Oke, pindah dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, siapa namanya? Oke, siapa? Dari kelompok 2 pi R. Oke. Ibu mau minta satu orang dari yang pembelajaran kita hari ini tolong berikan kesimpulan. Boleh 2 orang. Perwakilannya gantian boleh. Tadi udah belajar apa aja sih hari ini? Boleh maju atau mau ditunjuk perwakilan dari kelompoknya? Oke, ditunjuk aja ya. Di sini boleh anak cowok. Apa yang tadi dipelajari hanya itu aja kan referensinya. Kalian sudah bisa belajar apa sih barusan? Hanya itu. Chris apa Fidel? Ya, oke, Chris apa Fidel? Tadi udah belajar apa aja? Dari yang RPD maupun tadi yang sudah belajar fisiknya. Apa aja? Atau ada lagi? Tadi kan udah kelompok 5 nih, kelompok 4, kelompok 6. Yang belum kelompok 1, 2. Oke, itu kita kelompok 1. Walaupun tadi di fisiknya kelompok 2 juga sudah ya, ada ya. Atau kelompok 3, boleh maju? Yuk, 1 cowok, 1 cewek. Ibu kita 1 cowok, 1 cewek. Perempuan. Ayo perempuan, tadi udah belajar apa aja perempuan? Ayo perempuan. Perempuan ya, maju 1 sudah cowok. 1 lagi. Boleh dari kelompok 6 memutiara apa laki-laki lagi? Apa ya? Chandra. Mutiara apa Chandra? Oke, Chandra ya, tadi laki-laki ya. Tadi yang dipelajari apa aja? Ukuran sudut apa? Kamu sudah dapat apa dari pembelajaran hari ini? Ya, oke, boleh Chandra? Oke, silakan Chandra sama perempuan maju ya. Oke, silakan. Yuk, Chandra sama perempuan. Ya, cuma tadi kalian sudah hari ini belajar apa sih sebagai refleksinya? Ya. Oke, silakan mau perempuan dulu atau Chandra dulu? Oke, silakan Chandra. Chandra sudah nama, Chandra dari kelompok berapa? Namanya Nafeli Jembatan Hendra dari kelompok 3. Oke. Yang baru belajar ini sudah dapat mengikuti bahasa
sedang Jembatannya itu dalam keadaan yang ditanya apanya Chandra tadi? kaitannya sudutnya. Oke, sudutnya itu dalam keadaan apa? Bisa dicarinya? Oke, kita derajat itu bisa dikonversikan lagi ke satuan apa tadi? Radian. Oke, apa lagi? Ada lagi yang bisa pelajari di sini hari ini? Ada yang kurang? Tadi yang RKPD itu tentang apa tadi? Masalahnya tentang apa? Gambar yang tadi yang ditayangkan lewat tadi video tadi itu adalah apa? Jembatan apa? Jembatan JPO. Oke, JPO, jembatan penyeberangan orang. Oke, sudah cukup ya? Oke, kita berikan aplaus untuk sebutkan agama sama dari kelompok saudara. Saya mau telepon dari kelompok 1 ya, kita saya belajar ini yaitu tentang Al-Quran. Dan apa tadi? Sudut. Ya, sudut dalam keadaan apa? Oke, apa tuh? Boleh agak kasih suaranya? Derajat dan oke, kita belajar lagi. Apa lagi? KPD yang tadi kalian bahas diskusikan itu tentang apa? Oke, jembatan penyeberangan. Gunanya jembatan penyeberangan itu tadi untuk bagi Chandra maupun dari kelompoknya Purba itu adalah dibuatnya untuk semua orang ataupun semua orang tertentu aja. Semua orang, benar, semua orang. Jadi intinya adalah supaya semua orang adalah merasakan apa sih? Merasakan kenyamanan dari jembatan itu dibuat dengan yang kita pelajari adalah ukuran sudutnya tadi ya. Ukuran sudutnya dalam keadaan apa? Derajat yang dikonversikan ke dalam radian. Oke, kita berikan aplaus untuk Oke, teman-teman. Berarti di sini yang sudah kita ambil adalah pelajaran nanti ini adalah tentang ukuran sudut dalam derajat dan radian. Oke, Ibu ulang, 1 derajat itu berapa radian? Coba kita lagi tadi 1 derajat berapa radian? Pi per 1. Oke, pi per 1 sama 1 derajat. Kalau dibalik 1 radian berapa derajat? 1 derajat per pi, karena dia hanya dibolak-balik ya. Oke. Sekarang pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya adalah masih sama dalam ukuran sudut dan perbandingan. Tapi pertemuan kedua adalah tentang perbandingan trigonometri yang kalian bisa pelajari dari kalian bisa mengaksesnya dari bahan ajar tentang perbandingan trigonometri maupun dari YouTube yang ada. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir, minta kembali ke ruang kelas untuk memimpin doa berakhirnya pelajaran.